sebenarnya untuk pembentukan plankton di dalam kolam itu intinya itu sebenarnya hanya untuk membantu mempercepat saja. Karena pada intinya sebenarnya kolam itu kan plankton itu sebenarnya di air itu sudah mulai ada. Jadi sejak air disimpan di dalam kolam atau dialirkan di dalam kolam, kemudian air itu kena sinar matahari, plankton itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi ibaratnya seperti lumut ya, seperti lumut. Jadi kalau misalnya nanti kita menampung di air seperti di kolam ini, terus kemudian kita diamkan, tidak kita beri fermentasi, tidak kita beri obat perangsang plankton, itu tetap akan terjadi plankton. Namun prosesnya sangat lambat. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan, kenapa di dalam pembuatan di dalam kolam ini kok perlu dibantu dipercepat? Karena kalau nanti kita terlalu lama menunggu plankton proses alami itu sebenarnya kan hanya air ditampung kemudian kena sinar matahari, proses plankton itu kan tumbuh dengan sendirinya. Nah kita kembali ke kenapa dipercepat, karena kalau nanti kita menunggu waktu yang lama, plankton itu kita biarkan biar tumbuh sendiri dengan sendiri secara alami, itu nanti kan di dalam air itu akan tumbuh predator-predator yang nantinya kalau kita taburi benur itu akan memakan benur itu sendiri. Sehingga supaya kita nanti tidak sampai di dalam air itu tumbuh predator, kita berburu dengan waktu, kita percepat plankton biar jadi. Jadi dari air diisi kemudian nanti sampai kira-kira air itu siap untuk ditabur itu kurang lebih tidak lebih dari 15 hari. Karena kalau 15 hari lebih itu nanti ada semacam, mungkin kalau ada katak masuk bertelur, itu dalam waktu 15 hari nanti akan tumbuh, sehingga nanti akan memakan benur-benur yang lain di situ, yang ada di situ, Mas. Terus yang agak ganas itu di sini hewan kinjeng ya. Hewan kinjeng itu juga nanti kalau dia meloncat di air, menjilat air, kemudian dia sambil meloncatkan telur, terus kemudian larvanya itu tumbuh, itu nanti pada saat dia di dalam air itu, sebelum dia mengalami proses molting untuk menjadi kinjeng yang bisa terbang, itu biasanya dia akan memangsa hewan yang ada di air itu, termasuk kalau ada benur. Nah, benur yang kita taburkan itu kan ukurannya masih sangat kecil, sehingga dia belum bisa melindungi diri terhadap serangan-serangan predator itu. Hingga kita kembali ke kenapa kok kita memacu dalam waktu yang harus dalam waktu relatif cepat ini, tujuannya untuk menghindari supaya kita balapan dengan predator itu, supaya nanti udang yang masih kecil begitu ada predator nanti dia akan memangsa. Tapi kalau misalnya katakanlah udang itu sudah mulai besar, kemudian di sana nanti juga ada predator di situ, maka di sana dia sudah tidak akan mampu menyerang lagi, kecuali pada benur-benur yang kondisi fisiknya memang masih lemah. Misalnya mungkin pas lagi kebetulan molting, terus kemudian proses moltingnya itu lambat, di sana nanti itu mungkin bisa menjadi pemangsa. Tapi kita juga bisa mensiasati supaya proses moltingnya itu lebih cepat. Nanti kita bisa dibantu dengan kapur. Biasanya nanti kalau untuk menghindari itu kita 4 hari atau 1 minggu sekali kita beri kapur, supaya nanti kalau kebetulan ada yang molting itu nanti bisa lebih cepat keras.